Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran yang akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori belajar dan motivasi belajar, yang mana kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Feby Kurniawan, selanjutnya Vianes Muliza Putri, Oktria Utari, dan Muhammad Fitrah. Yang mana materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Fitrah. Kepada Muhammad Fitrah dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Materi yang pertama itunya belajar. Yang mana belajar adalah sebuah aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal dari atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi, dengan keadaan bahwa karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan sementara dari organisme. Belajar adalah suatu proses pencarian ilmu di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi. Artinya, belajar itu merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Siswa adalah penentu terjadi atau tidak terjadinya proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu teori belajar. Teori kognitif. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fitrah yang telah menyampaikan materi yang pertama tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vianes Muliza. Pada Vianes, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognisi seseorang. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Lanjut. Lanjut, teori belajar humanistik. Menurut Darmadi tahun 2017, pendidikan humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Teori ini berfokus pada pentingnya pengalaman yang disadari, yang bersifat subjektif dan self-direction. Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri.
Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Dalam kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati dalam keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhan dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan diri sendiri, kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam sebuah situasi. Selain itu, siswa yang terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama sebuah konsep. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vianis yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tria. Pada Tria dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Sordiman 2018 adalah daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikejar subjek belajar itu dapat tercapai. Menurut UNO 2017 mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Selanjutnya yaitu komponen motivasi, yaitu yang pertama kebutuhan. Menurut Frederick Herzberg menganalisis motivasi manusia berdasarkan dua golongan utama, yaitu kebutuhan menutup kekurangan dan kebutuhan pengembangan. Yang kedua tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dalam mengarahkan perilaku. Tujuan juga menentukan seberapa aktif individu akan bertingkah laku sebab selain ditentukan oleh motif dasar, tingkah laku juga ditentukan oleh keadaan dari tujuan. Jika tujuannya menarik, individu akan lebih aktif bertingkah laku. Yang ketiga yaitu perilaku. Perilaku atau tingkah laku adalah cara atau alat agar suatu tujuan bisa tercapai. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi belajar. Menurut Sordiman dalam Asuri 2020, fungsi motivasi belajar diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu mendorong manusia berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, di mana ke arah tujuan yang dimaksud yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Baiklah, itu saja yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tria tadi yang telah menyampaikan materi pada materi ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu jenis motivasi belajar. Jenis motivasi belajar menurut French dalam Sordiman menambahkan jenis-jenis motivasi belajar. Yang mana yang pertama yaitu cognitive motivation. Motif ini menunjukkan pada gejala intrinsik, yakni menyangkut kepuasan individual. Jenis motif seperti ini adalah sangat primer dalam kegiatan belajar di sekolah, terutama yang berkaitan dengan pengembangan intelektual. Yang kedua yaitu self-expression, yaitu penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia. Yang penting kebutuhan individu
tidak sekedar tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi juga mampu membuat suatu kejadian. Untuk itu, memang diperlukan suatu kreativitas penuh imajinasi. Jadi, dalam hal ini, seseorang memiliki keinginan untuk aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu self-enhancement, yaitu melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan kemajuan diri seseorang. Ketinggian dan kemajuan diri memang menjadi salah satu keinginan bagi setiap individu. Dalam belajar dapat diciptakan suasana kompetensi yang sehat bagi anak didik untuk mencapai prestasi. Yang D, menurut growth mindset. Growth mindset didefinisikan sebagai keyakinan yang menafsirkan bahwa kecerdasan adalah suatu yang dapat dibentuk dan berkembang. Siswa dengan growth mindset belajar dengan misteri menerima tantangan dan menganggap sebagai bagian dari pembelajaran. Sebagai contoh, siswa yang memiliki growth mindset akan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan bisa kembali berhasil dengan usaha dan motivasi. Orang-orang yang memiliki cara berpikir growth mindset suka tantangan, siap dibenturkan dengan berbagai pengalaman dari setiap usaha yang dilakukan. Meski terus mengalami kegagalan, semangat untuk mewujudkan apa yang diinginkan nantinya akan tercapai juga. Skill dan kecerdasan intelektual yang dimiliki dipercaya dapat terus berkembang seiring dengan kerja keras, usaha serta ketekunan mereka, sehingga kemampuan dalam diri terus digali karena percaya semua orang pintar. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga